hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ditulis di video saya mengenai ISDB yang saya upload beberapa hari yang lalu. Pertanyaannya adalah, yang pertama, Mas, kalau yang dari PNS lulusan D3 apakah persyaratannya sama? Tidak ada informasi mengenai lulusan D3 di laman beasiswa ISDB. Saya rasa semua yang ingin mendapatkan atau melamar beasiswa ISDB harus memiliki ijazah S1. Jika Pak Erwin memiliki ijazah S1 yang merupakan kelanjutan dari D3, saya yakin bisa sekali untuk mendaftar. Namun jika ijazah terakhir adalah D3, saya ragu jika Pak Erwin akan diterima sebagai penerima beasiswa ISDB. Karena informasi tentang D3 tidak ditemukan di laman beasiswa ISDB. Kemudian, Mas, apa benar beasiswa ini sebagai pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan 50%? Jawabannya adalah benar. Beasiswa ini merupakan pinjaman 50% untuk yang S2 dan S3 seperti yang bisa kita lihat di laman ini. Ini laman Master Scholarship yang S2. Bisa kita lihat di sini tertulis bahwa kita harus mengembalikan dana yang dihabiskan selama kuliah sebanyak 50% yang harus dibayarkan kepada Local Education Trust Fund yang ada di negara kita. Saya tidak tahu apakah ini ada di Indonesia, Local Education Trust Fund, dan apakah memang di Indonesia berlaku persyaratan dari ISDB ini. Untuk S3 dan postdoktoral pun sama. Terdapat kewajiban yang tertulis di sini bahwa yang bersangkutan harus membayar uang 50% dari dana yang dihabiskan selama menjalani S3 atau postdoktoral. Akan tetapi, berita baiknya adalah untuk yang S1 tidak ada tertulis kewajiban yang sama. Yang bisa kita baca di sini, tidak ada diwajibkan oleh ISDB untuk membayar 50%. Artinya memang untuk S1 berdasarkan obligations yang tertulis di sini, beasiswanya full 100% tanpa ada kewajiban untuk membayar dana 50% seperti yang diwajibkan kepada penerima beasiswa S2, S3 dan postdoktoral. Pertanyaan selanjutnya, kalau lolos beasiswa ada jangka waktu nggak buat nyari universitasnya? Jawabannya ada. Jadi ketika dinyatakan lulus beasiswa ISDB, yang bersangkutan harus sudah diterima di kampus tujuannya selama 60 hari dari tanggal kelulusan. Jadi ada sekitar 2 bulan untuk mencari kampus dan diterima di kampus itu agar bisa dibiayai oleh beasiswa ISDB untuk kuliahnya. Namun jika dalam waktu 2 bulan tidak mendapatkan kampus, dan kampus itu harus ingat ya, sesuai dengan daftar yang sudah dibuat oleh ISDB, maka beasiswanya akan hangus. Pertanyaan terakhir, adakah kontak yang bisa dihubungi untuk membantu panduan pendaftaran? Untuk pertanyaan ini nanti akan saya buatkan video tersendiri bagaimana cara mendaftar beasiswa ISDB melalui laman websitenya. Itu saja untuk video singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.